Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Alhamdulillah. Saya nama Muhammad Hasim. Kalau boleh tahu Bapak siapa nama Pak? Saya Firman. Alhamdulillah Pak Firman, pada pagi hari ini saya bersilaturahmi ke tempat Pak Firman. Iya. Saya dari Bukit Tinggi Pak Firman. Bukit Tinggi. Alhamdulillah. Sampai Solo. Sampai Solo. Sampai Solo. Ini yang memperjalankan kita Allah Pak Firman. Iya. Karena hari ini banyak orang punya kaki tapi tak bisa berjalan. Banyak. Jadi banyak kan? Di datangnya kita Punya ke sini, kaki, punya niat, nggak ada waktu. nggak ada waktu. Nah, ini semuanya ada lengkap, makanya sampai sini. Nah, ya, Iya. Masya Allah. Perlu kita syukuri Pak Firman ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Pak Firman, ada suatu nikmat pada pagi hari ini yang harus kita syukuri, yaitu nikmat silaturahmi. Iya. Iya. Kenapa silaturahmi ini adalah satu nikmat Pak Firman? Goyang. Ya, karena hari ini banyak manusia ingin bersilaturahmi dengan saudaranya, tapi tidak ada kesempatan lagi. Iya. Bisa jadi mungkin karena dia sakit, terbaring di rumah sakit. Niat ada, Niat ada, uang banyak. uang banyak. Yang kedua, mungkin dia sudah masuk penjara bertahun-tahun. Ada keinginan silaturahmi, tidak bisa. Ya, Yang ketiga, yang lebih parahnya, sudah tidak ada di dunia ini lagi. Dia sudah masuk ke liang lahat, ke kubur. nggak bisa ketemu lagi. Nggak bisa ketemu lagi. Betul. Maka Alhamdulillah Pak Firman, pada pagi hari ini Allah izinkan kita untuk berjumpa. Nah, bahkan kata Nabi, barang siapa yang menjalin silaturahmi, Allah mudahkan rezekinya, Ya, Allah insya panjangkan umurnya, ribuan malaikat mendoakan kebaikan untuknya, Allah gugurkan dosa-dosanya. Maka penting kita menghidupkan silaturahmi. Iya. Jadi Pak Firman, silaturahmi ini karena perintah Allah saja dan karena menghidupkan sunnah Rasulullah. Tidak ada karena yang lain-lain. Jadi kita sebagai orang beriman nih bersaudara Pak Firman. Iya. Bersaudara maksudnya bagaimana? Kata dalam hadis Nabi, orang yang beriman ini bersaudara seperti tubuh. Apabila kaki sakit, kepala juga merasakan sakit. Apabila tangan sakit, mulut juga berkata sakit. Iya. Bahkan dalam sebuah hadis juga dikatakan belum sempurna iman seseorang apabila dia makan kenyang tapi tetangganya mati kelaparan. Betul. Jadi alhamdulillah dua tanda kita bersaudara. Yang pertama, kalau kita jauh saling doa mendoakan. Apa doanya? Sering kita baca habis sholat. Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min umur amat birahmatika ya arhamar rahimin. Ini setiap imam di masjid, ulama-ulama kita pasti dia baca doa ini. Ini bukti kita bersaudara. Saudara kita yang jauh, yang hidup ataupun yang sudah meninggal kita doakan. Yang kedua Pak Firman, kata Nabi, bukti kita bersaudara ini kita bersilaturahmi. Kita kunjungi saudara kita. Selagi masih Allah beri kita kehidupan di dunia ini. Iya. Allah beri kita kesehatan. Inilah bukti kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hari ini kadang terlalu sibuk kita tidak bisa silaturahmi kepada orang tua kita, silaturahmi kepada tetangga kita, silaturahmi kepada sahabat kita. Kita sibuk dengan aktivitas kita. Iya. Setelah kita masuk rumah sakit baru kita ingat, ya Allah, saya ingin ketemu anak saya, orang tua saya. Nggak bisa lagi, kita sudah terbaring di rumah sakit. Atau kita sudah masuk penjara, divonis 10 tahun, ingin ketemu si Anus, itu nggak bisa lagi. Maka nikmat silaturahmi pada pagi hari ini penting kita syukur. Allah katakan, barang siapa yang bersyukur, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mau mensyukuri nikmat Allah, ini Allah katakan pasti dan pasti Allah tambah nikmat. Jadi kalau hari ini kita ingin Allah tambah nikmat, Allah beri kita keberkahan hidup, kuncinya bersyukur. Kita syukuri dari lubuk hati kita yang paling dalam. Allah tambah keberkahannya, Allah tambah nikmatnya. Barang siapa yang tidak mau bersyukur, maka sungguh azab Allah sangat tinggi. Jadi maksudnya orang tidak bersyukur ini Pak Firman, kata orang Minang, lah dake mangko ke jauh, lah lai mangko ke maupe, Betul. lah do mangko ke seso, ya kan? Tidak pandai bersyukur. Tidak bersyukur. Maksudnya apa? Sudah banyak famili tapi ngerasa jauh, ya kan? Punya tetangga tapi merasa hidup sendiri. Bahkan sudah punya istri tidak pernah tegur sapa dengan istrinya. Ini kenapa? Karena tidak bersyukur. Karena tidak mau mengamalkan agama. Kalau kiasan Minangnya
Langang dina rami. Langang dina rami. Langang dina rami. Maka nggak ada keberkahan. Iya, iya. Nggak ada. Salah satu syarat untuk menikmati dunia ini bersyukur. Kalau kita tidak ada rasa syukur, tidak ada nikmatnya punya mobil, tidak ada nikmatnya punya rumah, tidak ada nikmatnya punya apapun yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita tidak syukuri, tidak ada nikmatnya. Semakin hari semakin gelisah, semakin resah, semakin hampa. Barang siapa yang bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Allah masukkan rasa kaya ke dalam hatinya. Hidupnya akan berujung menjadi manusia yang bahagia dunia dan akhirat selama-lamanya. Barang siapa yang tidak mau bersyukur, maka secara tidak langsung akan masuk rasa gelisah dalam hatinya, rasa hampa, hidupnya berujung kepada kesusahan, kegelisahan dunia dan akhirat. Maka penting kita syukuri nikmat yang pertama hari ini yang kita rasakan, nikmat silaturahmi. Iya. Saya kenal Bapak Firman ini terakhir ketemu 2014. Nah, kalau nggak salah lebih kurang itu di Kota Solo. Iya, Dengan 2013. usaha muamalah dulunya kan. 2013. Alhamdulillah hari ini Allah izinkan saya untuk ketemu Pak Firman lagi. Ini salah satu nikmat silaturahmi yang harus kita syukuri. Dan nilainya sangat tinggi. Nikmat silaturahmi ini, nikmat surga yang Allah tunaikan di dunia. Nanti kalau kita masuk surga, Pak Firman, kerja kita silaturahmi aja. Silaturahmi di sini, silaturahmi di sana, cerita kebesaran Allah, cerita agama. Semakin kita ceritakan, semakin nikmat hidup kita. Jadi alhamdulillah Pak Firman, dalam rangka silaturahmi pada pagi hari ini, saya pribadi Pak Firman belajar sama Pak Firman ini. Siap. Untuk sama belajar. mengingatkan. Saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Karena kata Allah, nak, wal asr. Alladzina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kata Allah bersumpah demi masa, demi waktu. Hari ini modal yang terbaik Allah berikan kepada kita waktu. Iya. Waktu hidup di dunia ini. Pada hakikatnya kita hidup dunia ini menunggu mati. Detik demi detik waktu kita habis percuma begitu saja. Dunia ini pasti akan kita tinggal. Semuanya perkara yang akan kita tinggal. Maka Allah katakan demi waktu katanya. Karena waktu ini modal terbaik. Gunakanlah waktumu. Bahkan kata ulama, tiada waktu tanpa amal. Bukan tiada waktu tanpa uang. Bukan. Buat apa uang banyak tapi tidak ada nilai amalnya. Iya, betul. Uang banyak tidak ada nilai amalnya buat apa? Tidak ada keberkahan di dunia, di neraka pun masuk apa, di akhirat masuk neraka. Iya. Karena rezeki yang halal dihisap. Cuman yang banyak pepatah sekarang anak muda. Rezeki yang haram diazab. Pepatah anak muda sekarang yang banyak kan tiada waktu tanpa uang. Iya. Iya. Paham materialis. Iya. Seakan-akan kebahagiaan itu bersumber dari uang. Betul. Kebahagiaan itu nggak ada hubungannya dengan uang. Hubungannya dengan Allah. Iya. Buktinya Nabi Ibrahim 40 hari 40 malam dalam api, Allah kasih bahagia. Senang, hidupnya paling bahagia di sana karena imannya betul, amalnya betul, dia dekat dengan Allah, Khalilullah, kekasih Allah. Meskipun hidup dalam api, Allah beri kehidupan yang bahagia. Hari ini manusia hidup di tengah keduniaan, punya mobil, punya rumah, punya anak, tapi hari-hari hatinya menangis, pikirannya gelisah, hidupnya tambah susah. Ini kenapa? Karena tidak ada agama, tidak ada rasa syukur tadi. Betul. Jadi itulah Pak Firman, pada kesempatan kali ini saya bersilaturahmi sama Pak Firman, belajar menyampaikan perkara kebaikan. Iya. Seperti kata ayat tadi, demi masa sesungguhnya manusia itu merugi. Ilallazi, kecuali yang pertama apa katanya? Kecuali manusia yang beriman. Apa itu yang beriman? Manusia yang yakin betul kepada Allah. Ada rukun iman, yakin kepada yakin kepada Allah, ini yang pertama. Maksudnya yakinnya apa? Yakin betul dia bahwasanya dia dihidupkan oleh Allah, mati dimatikan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, dipertemukan oleh Allah, dihadirkan oleh Allah di muka bumi ini. Iya. Kalau dia yakin, maka dia taat kepada Allah. Patuh dia. Hari ini manusia nggak yakin bahwasanya Allah yang menghidupkan dia, nggak ngerasa berhutang budi dengan Allah. Sudah hidup di bawah kolong langitnya Allah, diberi rezeki oleh Allah, cuma dipanggil 5 menit ke masjid aja untuk bersyukur nggak mau. Ini kata orang yang yakin lagi percaya enggak? Yakin lagi percaya enggak ya. Ini dia. Ini yang namanya iman. Kenapa? Karena kebesaran Allah, keyakinan kepada Allah itu tidak wujud dalam hatinya. Hari ini kenapa manusia turun ke ladang, mau turun ke pasar? Karena ada yakin sama ladang itu. Iya, dia yakin ada hasilnya. Iya. Kebesaran ladang masuk ke dalam hatinya. Ada untung-untung dunia sehingga dia mau berkorban
Hari, waktu, pikiran, perasaan, bahkan nyawanya mau dikorbankan di ladang berhari-hari. Dari situlah keluar tuh tiada waktu tanpa uang. Tiada waktu tanpa uang. Makanya keluar tiada waktu tanpa uang. Hari ini yakin kita bermasalah. Ya, kita lebih yakin kepada makhluk. Yakin kita kepada makhluk, nggak yakin lagi kepada Allah yang menciptakan makhluk. Iya. Kita yakin kepada dunia, tapi tidak yakin kepada Allah yang menciptakan dunia. Mindsetnya udah berubah. Inilah yang membuat hidup kita bertambah susah. Maka pada pagi hari ini, marilah kita jadidu imanakum. Kata Nabi, wahai sahabatku, perbaharui iman kalian. Bagaimana cara memperbaharui iman, wahai Rasulullah? Kata sahabat, aksiru min qauli la ilaha illallah. Aksiru ini maksudnya apa? Dakwahkan, sampaikan kebesaran Allah kepada siapa saja, di mana saja, kapan saja. Promosikan Allah kepada siapa saja. Hari ini kita lebih banyak mempromosikan makhluk kepada manusia, sehingga makhluk yang masuk di hati kita. Kita promosikan mobil, kita promosikan bisnis kita promosikan anak kita, istri kita. Lupa kita menta'arufkan orang kepada Allah. Nabi ini kerjanya 13 tahun bagaimana mengenalkan manusia kepada Allah. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan kalimat la ilaha illallah maka kau akan berjaya. Inilah kerja Nabi, mengenalkan manusia kepada Allah, mengenalkan manusia kepada yakin kepada Allah, yakin kepada kampung akhirat, yakin kepada kematian. Sehingga Allah betul-betul wujud dalam hati kita. Sehingga ketika disebut nama Allah, gemetar hati kita. Ada rasa takut, ada rasa harap. Hari ini kalau disebut nama kekasih kita, gemetar hati kita. Coba sebut nama Allah. Kurang gemetar hati kita. Enggak respect dia. Enggak respect. Kalau disebut nama bisnis ini, bisnis itu, ada gemetar hati kita. Mau kita berkorban. Ini buktinya dunia yang ada di hati kita. Iya, betul. Inilah bagaimana kita belajar lah. Memasukkan keyakinan kepada Allah, kebesaran Allah ke hati kita. Bang Firman. Iya, betul. Buktinya Bang Firman, ketika manusia lahir, pendidikan yang pertama diberikan pendidikan iman. Diazankan, diikamatkan. Apa kalimat azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bayi nggak bisa dengar, nggak bisa ngomong, tapi dianjurkan, disarankan memberikan pendidikan iman. Allah yang maha besar, wahai anakku, jangan kebesaran dunia masuk ke hatimu. Allah yang maha besar, cukup hanya kebesaran Allah. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Dunia sementara, akhirat selamanya. Allah tempat mengadu, Allah tempat meminta, Allah tempat berharap, Allah tempat bermohon. La ilaha illallah. Kalau seandainya kita gantungkan kebahagiaan kita kepada istri kita minta cerai, kita gila. Betapa banyak hari ini laki-laki yang gila stres gara-gara istrinya. Karena dia sudah menggantungkan kebahagiaannya kepada istrinya. Kalau kita gantungkan kebahagiaan kita kepada mobil kita gores, kita gila. Gores belum hilang lagi, udah gila, udah stres kita. Baru mobil yang gores, hati kita ikut gores. Kenapa? Karena kita sudah menjadikan mobil masuk ke hati kita. Iya. Makanya dunia ini di tangan, di hati. Jangan sampai dunia masuk ke hati kita. Apa akibatnya kalau dunia masuk ke hati kita? Dunia orang lain masuk ke hati kita, timbul rasa iri, timbul rasa dengki. Dunia orang masuk ke hati kita, kondang nama lagi yang mau sesat. Apa yang terjadi kalau seandainya dunia kita masuk ke hati kita? Timbul rasa sombong, timbul rasa ria, timbul rasa angkuh. Ini kenapa? Karena kita masuk dunia kita ke hati kita. Kebesaran kita masuk ke hati kita. Kebesaran mobil, kebesaran rumah, kebesaran usaha kita. Kita merasa lebih baik daripada orang lain, sawah dan segala macam. Cukup hanya Allah. Inilah kalimat la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada illallah kecuali hanya Allah. Tidak ada di hati saya illallah kecuali hanya kebesaran Allah. Tidak ada. Yang ada hanya Allah. Yang ada ini diadakan oleh Allah. La ilaha illallah. Inilah tauhid. Iya, betul. Inilah iman. Ini yang pertama kali yang harus kita luruskan. Hadisnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi katakan barang siapa di akhir kalamnya mampu mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka surga tempat kembali. Siapa manusia yang mampu mengucapkan kalimah la ilaha illallah? Yang betul-betul ada Allah, ada gemetaran kepada Allah, ada kecintaan kepada Allah, ketaatan kepada Allah. Ibarat air, Pak Firman, kalau air putih yang keluar. Kalau air teh yang keluar. Kalau hari-hari kita cerita dunia, ketika mati dunia yang kita ingat. Betapa banyak hari ini manusia ketika mati yang diingatnya. Maaf bicara, ada yang hobi apa? Tukutu. Ketika meninggal dunia yang ingat tukutu. Ini kenapa? Betul. Karena hari-hari dia pikir ke sana, risau ke sana, usaha atas itu saja. Iya, saya juga pernah dengar kayak gitu.
kegiatan atau hobi dia sehari-hari itu akan dilihatkan sewaktu dia akan pergi dari atas itu. Betul tak? Matinya seseorang sesuai dengan kebiasaannya. Betul kan? Betul itu, Pak. Betul ya. Berarti saya nggak salah dengar. Betul itu, Pak. Iya. Seseorang tuh mati sesuai dengan kebiasaan. Nah, kalau dia sering nepuk-nepuk meja, sebelum matinya dia selalu tepuk-tepuk lantai. Apa betul itu? Betul, Pak. Iya. Karena Berarti itu saya kecintaannya ke berarti ilmu saya masih apa itu nggak salah gitu kan? Masih benar gitu. Betul. Ini yang pertama, Pak. Yang kedua, beramal soleh. Ini wal asli kan. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Maksudnya apa? Kita tidak cukup hanya beriman. Standar imannya harus ikut sunnah Rasulullah. Iya. Harus kita kerjakan perintahnya. Iya. Kita tinggalkan Bahkan larangannya. kita kata Allah dalam Al-Quran, kalau kita mencintai Allah, betul kita yakin kepada Allah, maka kita ikut Rasulullah. Iya. Kita ikut sunnah Rasulullah. Apa itu sunnah? Sunnah itu gaya hidup, kehidupan sunnah Rasulullah. Hari ini ada gaya hidup orang Minang, ada gaya hidup orang Yahudi, ada gaya hidup anak Pak, ada gaya hidup anak Pesta, ada gaya hidup orang Nasrani. Kita mau gaya hidup siapa yang kita ikuti? Bahkan dalam hadis dikatakan, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia cinta kepadaku. Barang siapa cinta kepadaku, bersamaku di surga. Ini syahadat kita, la ilaha illallah, iman, Muhammadur Rasulullah, amal. Tidak ada amal yang Allah ridhoi kecuali amal yang dicontohkan Nabi. Amal Minang ditolak, amal Jawa ditolak, amal yang lain ditolak, amal Nabi yang diikuti. Ini yang dijamin oleh Allah. Satu-satu jalan menuju keridhaan Allah hanya dengan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Bahkan barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, di saat rusaknya umat, maka baginya pahala 100 orang mati syahid. Hari ini umat rusak cara fikirnya, berpakaiannya, penampilannya, cara makannya, bahkan cara sholatnya pun rusak. Dia sholat tapi nggak ikut sunnah lagi. Cara dia sendiri. Caranya sendiri. Versi sendiri Iya, namanya. beribadah pun ikut sunnah dia sendiri. Zaman sekarang kan zaman Iya. versi ini. Nah, zaman versi. Jadi dia bisa bikin versi sendiri. Iya, ditolak. Yang diterima hanya amal Nabi. Iya. Berpenampilan, sunnah kehidupan dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari bangun tidur sampai tidur kembali. Bagaimana imaniyah kita betul-betul yakin betul sebagaimana imannya para nabi dan sahabat. Bagaimana ubudiyah kita, ritual-ritual agama kita, sholat kita, puasa kita, zikir kita, haji kita, semua betul-betul menghidupkan sunnah Rasulullah. Bagaimana sunnah dalam sholat? Kata Nabi, sunnah sholat laki-laki itu berjamaah di awal waktu di tempat azan dikumandangkan. Ini sunnahnya. Kalau laki-laki sholatnya di rumah, itu laki-laki solehah. Kalau laki-laki soleh itu sholatnya di masjid. Itu gunanya masjid dibangun. Buat apa masjid dibangun besar-besar kalau kita masih di rumah? Iya. Kalau perempuan sebaik-baik sholatnya di rumah, di tempat yang paling tersembunyi, di kamarnya. Kita boleh membuat tempat sholat di rumah itu untuk sholat sunat berjamaah kita dengan anak istri kita di rumah. Kalau sholat 5 waktu kita harus on time di masjid. Bahkan hadisnya jelas, ancaman Nabi. Kata Nabi kepada sahabat, barang siapa yang sholat di rumah, kumpulkan kayu bakar, bakarlah rumahnya. Ini perintah Nabi. Barang siapa yang menenggal panggilan azan, kalau dia tidak mau memenuhi panggilan azan, maka lebih baik tuangkan timah panas ke telinganya. Bahkan Nabi katakan, seorang Yahudi buta mengadu kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya buta, saya tidak bisa. Apakah kamu mendengar panggilan azan? Betul. Maka rentangkan tali dari rumahmu ke masjid, maka peganglah tali itu, datanglah kamu ke masjid. Beginilah sunnah dalam sholat. Sholat ini ibadah yang pertama yang akan dihisab. Sholat ini tiang, ruh dari seluruh amalan. Sholat ini kepala bagi badan. Hari ini kita bermuamalah ibadah. Iya. Tapi ibadah ini tiangnya sholat. Kita cari nafkah ibadah. Kita mencangkul ibadah. Tapi tiangnya sholat. Sholatnya nggak beres, nggak dihitung ibadah. Nafsu jadinya. Bahkan kita silaturahmi ke toko-toko, azan dikumandangkan yang kita sholat, dibilang saya lagi ibadah juga. Tapi ada yang lebih wajib. Kalau mencari nafkah nih hukumnya bisa wajib, bisa mubah, bahkan bisa haram. Iya. Tergantung niatnya. Kalau duit sudah banyak, memperkaya diri, muamalah itu nggak wajib lagi, bahkan haram. Apalagi ada riba, ada tipu menipu, ada sogok menyogok, nggak haram hukumnya lagi muamalahnya. Ada panggilan yang lebih besar, panggilan hayya 'alas shalah. Ini dibisikkan ketika kita lahir di dunia, dibacakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dibisikkan ke telinga kita.
Inilah pendidikan iman, inilah tugas kita lahir ke atas dunia. Allahu Akbar, sampaikan Allah ke utara. Allahu Akbar, sampaikan Allah ke timur, ke barat, ke selatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah. Ini persaksian kita. Kita bersaksi, buktinya apa? Kita bersaksi Allah Maha Kuasa. Tapi kehidupan kita jauh dari perintah-perintah Allah. Jauh mengelaknya gitu ya. Kita bersaksi Nabi Muhammad utusan Nabi, contoh suri teladan dalam hidup kita. Tapi kehidupan kita hari-hari jauh dari contoh Nabi. Nah, inilah amal soleh. Bahkan dikatakan dalam surat Al-Asri, beriman aja masih rugi, beramal soleh pun masih rugi. Kecuali yang mengajak demi kebaikan dan sabar. Ini 4 lah manusia yang tidak akan merugi dalam hidupannya. Oke, siap. Yang pertama dia harus beriman. Yang kedua harus beramal soleh. Yang ketiga dia harus dakwah. Ini tanggung jawab dakwah. Mengajak ini tanggung jawab dakwah. Kita sebagai umat Nabi ini ada 2 tanggung jawab. Yang pertama ibadah dan dakwah. 2 sisi mata uang. Kalau kita ibadah-ibadah saja, ini umat Nabi Musa. Ibadah-ibadah saja dia ratusan tahun zikirnya sampai ke langit. Cahayanya. Hasilnya nggak ada. Iya. Tapi dia tidak ada kewajiban dakwah. Cuma zikir-zikir aja tuh. Zikir saja. Ya. Bahkan ada suatu ketika ya, Nabi Musa ini dalam perjalanan. Dia melewati suatu gua. Dia lihat ada suatu kaumnya berzikir sampai ke langit cahayanya. Maka ditanyakan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, tolong tanyakan kepada Allah. Di surga, tempat di surga manakah Allah tempatkan saya? Karena saya sudah sekian ratus tahun berzikir hanya mengingat Allah. Maka ketika itu Nabi Musa katakan, Allah jawab, katakan kepada kaummu, wahai Nabi Musa, tempatnya itu di tempat yang paling rendah di neraka Jahannam. Maka ketika itu dia sadar, dia ingat, kok seperti itu? Saya saja orang ahli zikir hari-hari tempatnya masih di neraka. Maka ada kerisauannya, ada fikirnya kepada umat. Wahai Nabi Musa, saya bersedia masuk neraka. Tapi besarkan badan saya sebesar neraka tadi. Sehingga tidak ada lagi manusia yang masuk neraka, cukup hanya saya saja. Cukup dia sendiri saja. Ya, ada fikirnya, ada kepeduliannya kepada umat. Yang tadi dia zikir saja, sekarang ada kepeduliannya. Maka disampaikan kepada Allah, wahai Allah, ini kata kaumku. Maka katakan kepada kaummu, wahai Musa, tempatnya di neraka sekarang sudah menjadi tempat yang tertinggi di surga. Ini kenapa Allah rubah? Karena ada fikirnya saja. Sesaat saja pikirnya untuk manusia. Bagaimana manusia selamat di dunia dan akhirat selama-lamanya. Ini tanggung jawab dakwah. Seorang wanita keluar rumah, nampak lekuk tubuhnya, rambutnya, oleh bukan muhrimnya. 400 orang melihatnya sepanjang rumahnya sampai dia pasar. 400 orang berdosa sebab dia. Maka dosa 400 orang mengalir kepada dia. Mengalir kepada suaminya kalau dia sudah menikah. Kalau dia sebelum menikah, mengalir kepada bapaknya. Makanya seorang laki-laki ada 4 tanggung jawab dakwah. Ibumu, anak perempuanmu, saudara perempuanmu, dan istrimu. Kita sudah zikir, sudah sholat, sudah taat, tapi kita dia dakwah kepada 4 perempuan ini, kita diadili nanti. Tunggu dulu. Bapak saya sudah haji, sudah ini, tapi saya sebagai anak perempuannya, saya kuliah di Padang. Nggak pernah ditanya, entah kuliah, entah pacaran, saya di Padang dibiarin saja. Akhirnya sudah hamil hari ini, di luar nikah. Ditunggu dulu, Pak Haji jangan dulu masuk surga, diadili dulu, masuk neraka dulu, ini sebab kamu nih. Kamu Bapak Haji tapi kamu nggak dakwah sama anak kamu, akhirnya anak kamu pacaran, kuliah. Kamu nggak ada fikir umat, nggak ada risau, nggak ada kepedulian, nggak ada kecintaan. Inilah betul-betul cinta itu, bagaimana manusia selamat di neraka Allah. Hari ini kita peduli kepada orang di dunia. Kalau lapar kita bantu. Lapar di dunia, lapar yang sementara. Kebakaran kita bantu, kebakaran yang sementara. Kebakaran yang betul-betul kebakaran nanti di akhirat. Di nerakanya Allah. Apinya nggak ada bandingan dengan api dunia nih. Siksa yang paling rendah di neraka nanti apabila dipasangkan sendal dari neraka. Mendidih otak kita. Inilah yang akan diterima oleh saudara kita yang jauh dari Allah. Satu kali dia meninggalkan sholat, akan direndam dalam api neraka selama 1 wukuf. 1 wukuf itu 80 tahun akhirat. 1 hari akhirat 1000 tahun di dunia. Apakah kita tidak menangis melihat saudara kita seperti itu? Apakah kita tidak cinta? Atas dasar inilah kita dakwah dengan lemah lembut kepada dia. Inilah risau Nabi. Umati, Anisa, Asolah. Nabi lah manusia yang paling cinta kepada kita. Ketika dia mau meninggal dunia saja, dia masih ingat. Umati. Asolah. Hari ini banyak manusia meninggalkan sholat. Umatnya nggak jelas amalnya lagi. Anisa, 2/3 penduduk neraka wanita ketika Nabi Isra Mi'raj.
Nah, inilah kita tanggung jawab dakwah. Oke. Maka Nabi katakan, Nabi berinteraksi dengan malaikat Jibril. Wahai Rasulullah, mana lebih mulia engkau daripada saya? Maka Rasulullah katakan, wahai malaikat Jibril, lebih mulia saya. Kenapa? Karena saya diciptakan, karena kamu diciptakan untuk mengirim wahyu kepada saya. Wahai Rasulullah, mana lebih mulia engkau daripada surga? Lebih mulia saya, karena di surga diciptakan untuk saya. Wahai Nabi Muhammad, mana lebih mulia engkau daripada dunia beserta isinya? Lebih mulia saya, dunia diciptakan di sini karena adanya saya. Maka seketika itu Nabi Muhammad ditanya lagi, wahai Nabi Muhammad, mana lebih mulia engkau daripada agama? Maka seketika itu Nabi Muhammad menangis. Nabi Muhammad terdiam, maka dijawab, wahai malaikat Jibril, ketahuilah, lebih mulia agama. Kenapa? Karena saya dikirim ke atas dunia ini untuk perkara agama, untuk mendakwahkan agama, untuk menyampaikan agama ke manusia, untuk mengenalkan Allah kepada manusia. Bagaimana manusia ini bisa mengamalkan agama secara sempurna? Karena sesungguhnya kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan, hidup di dunia sementara dan akhirat selama-lamanya hanya dan hanya dalam mengamalkan agama. Siapapun orangnya, orang kaya kah, orang miskin kah, orang kota kah, orang desa kah, raja-raja kah, rakyat jelata kah, kalau dia mau mengamalkan agama dalam rumah tangganya, dalam muamalahnya, dalam negaranya, pasti dan pasti Allah beri dia kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat selamanya. Ini sudah menjadi fitrah manusia. Sebagaimana ikan fitrahnya bahagia dalam air. Apabila ikan keluar dalam air, maka ikan akan mati, akan sengsara. Manusia kalau keluar dari agama, mencari kebahagiaan dengan uang hampa, mencari kebahagiaan dengan popularitas hampa, mencari kebahagiaan dengan wanita hampa, tidak ada. Contohnya Qarun mencari kebahagiaan dengan harta, akhirnya Allah laknat. Allah tenggelamkan dengan hartanya. Fir'aun mencari kebahagiaan dengan popularitas, dengan gengsi, dengan pangkat, akhirnya Allah hinakan. Nah, sumber kebahagiaan hanya dengan amal agama. Siapapun orangnya, kalau dia amal agama, dia akan sukses dunia dan akhirat selama-lamanya. Betul. Dan yang keempat, sabar. Sabar kita dalam menjalani ujian-ujian yang ujian ketaatan. Sabar kita taat. Kita taat hari ini melawan nafsu kita dari ujian-ujian dunia. Sampai kapan kita sabar? Sampai besok. Kalau besok malaikat maut mencabut nyawa kita, selesai, habis, finish kita. Nampak hasil amalan kita. Sabar kita sholat, istiqomah kita. Sabar kita silaturahmi, sabar kita beramal soleh, berbuat baik. Sabar kita menahan ujian-ujian kehidupan. Hari ini yang lebih banyak manusia gagal diuji dengan kekayaan. Kalau diuji dengan kemiskinan, mudah manusia menangis di malam hari. Tapi diuji dengan kekayaan, lupa dia. Maka kita sabar dengan keadaan kita hari ini, ikhlas kita. Ini dia dapat firman. Beriman, beramal soleh, dakwah, dan sabar. Nah, maka oleh sebab itu Bang Firman, inilah dia. Saya sebenarnya belajar mengingatkan. Seperti konsep tadi, barang siapa yang banyak bicara, maka itu yang banyak masuk ke hatinya. Dakwahkan. Makanya kata Nabi, wahai sahabat, memperbarui iman itu dakwahkan. Banyak-banyak kita bicara. Karena yang paling dekat dengan hati kita itu mulut kita, telinga kita. Sama dengan sales mobil. Hari-hari karena dia yang paling banyak bicara mobil, yang lebih paham mobil itu dia. Dosen hari-hari lebih sering tampil, yang lebih paham ilmu itu dia. Makanya Nabi katakan teknisnya, kalau Allah ingin perbaiki iman kita, jadi dulu mana? Perbarui iman kalian. Bagaimana? Dakwahkan, sampaikan manusia. Kenalkan manusia kepada Allah. Kenalkan, wahai anakku, bukan ayah yang memberi rezeki, yang memberi rezeki Allah. Buktinya berapa banyak janda-janda hari ini tetap makan, betapa banyak anak yatim hari ini tetap makan. Bahkan sudah mati bapaknya, tambah banyak rezekinya. Ketika hidup bapaknya susah hidupnya, macet rezekinya. Iya. Tapi setelah mati bapaknya datang bantuan ini. Sukses hidupnya. Bertambah ya penghasilannya. Bertambah penghasilannya. Nah, alhamdulillah Pak Firman. Iya. Ada usaha Pak Firman. Mantap. Ada usaha yang saya ingin kenalkan sama Pak Firman. Ada banyak yang saya tarik saya simpulkan gitu kan. Iya. Saya simpulkan beberapa ilmu yang bisa kita analisa gitu kan. Iya, beberapa yang bisa masuklah logika lah gitu kan. Jadi kita kebanyakan manusia itu kan selalu menganalisa, analisa kan gitu. Jadi memang dari penyampaian Angga tadi memang banyaklah yang bisa kita analisa nanti gitu. Oke, mantap. Jadi Pak Firman ya, karena kita yakin bahwasanya agama ini suatu hal yang penting. Betul. Lebih penting. Kenapa Pak Firman? Hari ini manusia beranggap beras itu penting, maka ada usaha atas beras. Maka petani akan turun ke lapangan, penyuluh pertanian akan turun ke lapangan, maka padi akan bisa dipanen, maka beras akan beredar di pasar. Kalau seandainya beras tidak ada, maka akan krisis pangan, maka orang akan kelaparan.
Tapi ada lagi yang lebih penting, usaha atas agama. Kalau manusia mati tanpa beras nggak masalah, manusia mati tanpa mobil tak masalah, manusia mati tanpa rumah pun tak masalah. Tapi kalau manusia mati tak ada iman, tak ada agamanya, akan sengsara selama-lamanya. Iya. Maka usaha yang paling penting itu usaha atas iman. Usaha bagaimana iman kita meningkat, amal kita meningkat. Nah, jadi saya mengundang Pak Firman nih, mari kita sama-sama mengusahakan iman kita dengan ikut itikaf 3 hari di masjid. Kita korbankan dunia kita tinggalkan kesibukan kita dunia kita sementara, kita beritikaf di masjid selama 3 hari, kita buat kegiatan dakwah, taklim, zikir, ibadah, khidmat selama 3 hari. Mudah-mudahan nanti Allah beri hidayah. Insya Allah. Satu-satunya tempat hari ini yang steril itu masjid. Kapal terakhir, kapal Nabi Nuh, masjid. Iya. Tempat pabrik hidayah. Nabi ketika dia buat dakwah yang pertama kali dibangunnya masjid. Masjid ini adalah kampus. Sahabat-sahabat bukan alumni pondok pesantren, tapi alumni masjid. Dari masjid dikader, dibimbing, muzakarah di masjid. Sehingga sahabat-sahabat bisa memimpin dunia. 2/3 dunia dalam waktu 23 tahun dikuasai oleh Islam. Itu dari alumni masjid. Iya. Belum ada pondok pesantren, belum ada university. Hari ini kita kasihan masjid yang kosong. Masjid kosong. Jangankan untuk kegiatan yang wajib aja 5 waktu masih kosong. Iya. Masjid banyak dikunci. Kadang subuh buka, maghrib nggak buka, asar nggak jelas orangnya. Maka kita sama-sama kembali lagi ke masjid. Sebagaimana Pak Firman, kalau saya ingin belajar IT dengan Pak Firman, saya harus duduk 3 hari di sini. Lama-lama saya bisa juga ini, bisa juga ini, bisa juga ini. Iya. Begitu Betul. juga kalau kita ingin mengusahakan iman Karena kita. kalau kiasan Minangnya pasal jalan dapat tempuh lancak kaji dah bagus. Insya Allah pesannya Pak Firman ya. Dalam waktu dekat ini kita bentuk rombongan jamaah, mungkin ada 5 atau 6 orang. Nanti kita akan pergi ke masjid yang ada di Bukit Tinggi. Kita izin sama pengurus masjidnya, kita buat kegiatan pesantren kilat 3 hari. Iya. Boleh Iya. Pak Firman ya? Iya. Ya, Sangat Pak luar Firman. biasa. Oke, terima kasih. Banyak Pak Firman, banyak maaf kalau seandainya saya Iya. salah tadi. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dulu Pak Firman ya. Iya, terima Mau kasih. balik lagi nih ke Bukit Tinggi nih. Oke, siap. Ya, ya. Hati-hati di jalan. Ya, ya Pak Firman.